melihat aliran inflow ini kan sebenarnya juga sudah cukup banyak masuk ke dalam negeri begitu. Apakah Anda lihat masih akan berlanjut? Apalagi tadi Anda sampaikan mungkin akan ada sentimen go away begitu. Artinya apa mungkin hingga di hari Jumat nanti kita masih bisa melihat arah inflow ini? Untuk hari Jumat sih, kemungkinan masih ada ya, cuma mungkin untuk kemungkinannya possible-nya lebih sedikit ya, karena kan mengingat juga memang hari Jumat itu adalah akhir pekan, kemudian habis itu adalah awal dari bulan Mei, ditambah sebelumnya ada demonstrasi. Jadi menurut saya pasti aksi take profit itu ada, karena kenaikan IHSG ini menurut saya udah lumayan signifikan sekali ya, jadi harusnya memang ada rehat sejenak. Tapi sebenarnya mungkin ada beberapa sisi juga yang bisa mendukung pergerakan IHSG ya. Dari aksi take profit kita ketahui bahwa sekarang beberapa emiten sudah merilis kinerja keuangannya dan banking juga sudah merilis, semuanya ada BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI juga, cuma memang beberapa ada yang menunjukkan penurunan, sebagian ada yang menunjukkan penguatan. Jadi sebenarnya balik lagi terhadap kekuatan dari performa kinerja keuangan yang memang bisa menjadi booster untuk investor tetap stay dan tidak menjual saham-sahamnya di akhir pekan nanti. Baik, lalu bagaimana dengan perang dagang yang kita lihat ini semakin melandai? Apakah ini mungkin bisa justru menahan penurunan IHSG yang tadi Anda sampaikan seharusnya terjadi di bulan Mei? Ya, sebenarnya itu bisa ya, tapi menurut saya anaknya dengan kenaikan yang sudah luar biasa di sepanjang April, menurut saya di awal pekan bulan Mei itu harus ada rehat sejenak dulu untuk melanjutkan penguatan. Tergantung penurunannya itu sebatas mana ya dalamnya, karena balik lagi hasil dari negosiasi. Kita kan sebenarnya kan serem, mungkin memang sudah mereda ya, tapi kan hasil negosiasinya ini belum keluar gitu. Kemarin sendiri juga Cina membantah bahwa memang sudah ada rundingan atau negosiasi. Jadi memang balik lagi tergantung hasil negosiasi antara Cina dan Amerika Serikat, juga Indonesia dan juga Amerika Serikat, karena kan kita belum keluar nih hasil negosiasi kita. Jadi memang balik lagi terhadap hasilnya nanti di bulan Mei. Hal itulah nanti yang menentukan apakah sell in May and go away benar-benar terjadi di bulan Mei. Tapi kalau kita berkaca terhadap perdagangan 10 tahun terakhir, itu hanya ada 1 tahun di tahun 2017 yang menunjukkan penguatan, sisanya 9 tahun itu menunjukkan pelemahan di bulan Mei. Jadi menurut saya memang ini patut diwaspadai ya, disclaimer on. Baik, dan kita juga tahu laporan kinerja emiten di kuartal 1 ini kan sudah mulai bermunculan begitu, dan banyak juga diantaranya yang masih cukup baik. Apakah menurut Anda ini juga masih bisa kita andalkan untuk menjadi booster IHSG? Jadi kalaupun ada rehat sejenak, kalaupun ada pelemahan yang tidak akan terlalu dalam? Menurut saya itu bisa, karena kalau kita perhatikan ya anaknya beberapa emiten yang di kuartal 4 itu menunjukkan penurunan, di kuartal 1 ini beberapa menunjukkan penguatan yang menurut saya cukup signifikan. Pertama mungkin ada di sektor banking, kemudian komoditas, tapi bukan komoditas batu bara ya, beberapa itu ada nikel, itu menunjukkan penguatannya luar biasa. Kemudian kalau yang terbaru juga sektor kesehatan juga saya melihat beberapa sudah rilis kinerja keuangannya, itu juga menunjukkan performa yang sangat luar biasa. Makanya kalau kita lihat pada perdagangan sesi 1 tadi ya, untuk kesehatan itu naiknya hingga 2,6%. Jadi menurut saya beberapa emiten yang menunjukkan penurunan di kuartal 4, di kuartal 1 justru sudah menunjukkan pembalikan arah atau ada peningkatan. Jadi harusnya ini bisa menjadi booster penahanan bulan Mei tidak terjun terlalu jauh, karena kalau saya lihat kalau nanti memang sudah menunjukkan tembus atau di atas level 6.800 ya untuk IHSG, menurut saya itu sangat mudah sekali untuk menuju level 7.000. Baik, lalu kenapa dengan adanya proyeksi seperti itu, kalau kita melihat sektor perbankan, terutama perbankan big caps ini justru banyak yang berada di zona merah hari ini? Ya, memang sayangnya kalau kita lihat hari ini ada Bank BRI, Mandiri gitu ya, masih melemah. Jadi sebenarnya kalau BRI menurut saya wajar hari ini turunnya 0,52% ya di sesi 1. Jadi kan tadi Bank BRI itu sudah merilis kinerja keuangan ya anak. Sayangnya memang tidak sejalan ya. Jadi kalau kita perlihat dari hasil rilis kinerja keuangannya bulan di kuartal 1, kalau di mana kalau kita lihat sayangnya Bank BRI di kuartal 1 2025 labanya turun sekitar 14% ya Neka secara tahunan. Kemudian kalau kita lihat Bank Mandiri masih tumbuh di 3,8%, BNI hanya tumbuh sekitar 1,1% saja, sementara BCA mampu tumbuh sekitar 9,8%. Jadi menurut saya cerminan perdagangan hari ini memang sesuai dengan kinerja masing-masing. Baik, tapi kalau kita melihat upaya untuk bisa menumbuhkan kredit dari bank-bank besar ini kan sebenarnya masih cukup tinggi begitu, dan mungkin saja memang pelemahan yang tadi Anda sebutkan ini adalah upaya mitigasi untuk mencegah kenaikan NPL di perbankan begitu. Apakah ini artinya kita masih bisa mempercayai sektor ini mungkin hingga akhir 2025? Menurut saya sektor banking itu cukup menarik ya.
Tapi memang sayangnya sekarang kreditnya lagi lesu nih anak. Jadi kalau kita lihat kemarin pertumbuhan kredit di Maret itu kita hanya tumbuh sekitar 9%-an saja, dari bulan sebelumnya itu sekitar 10,3%. Jadi memang pertama kreditnya lagi lesu karena daya belinya memang lagi lemah. Jadi kalau diperhatikan secara detail pertumbuhan kreditnya itu turun karena kredit konsumsinya turun. Jadi menurut saya wajar saja beberapa kinerja keuangan banking pasti ada yang turun, terutama yang sering memberikan kredit terhadap UMKM. Itu menurut saya wajar sekali karena sekarang juga UMKM juga lagi struggle ya, lagi sulit gitu ya. Jadi menurut saya sih wajar aja. Tapi kalau untuk di sepanjang 2025 dengan harusnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada, dan kalau nanti suku bunga menurut saya bisa turun, itu kan bisa meningkatkan kredit. Karena sebenarnya banking itu penghasilannya itu lebih besar dibandingkan dari kredit. Jadi menurut saya harusnya nanti ada booster-booster dari Bank Indonesia bisa menurunkan suku bunga. Hal itulah nanti yang bisa menjadi booster agar NPL-nya tetap terjaga dan pertumbuhan kredit bisa tumbuh atau balik lagi di atas 10%. Baik, dan menurut Anda di saat nantinya ada rehat sejenak mungkin di IHSG, seperti apa ini juga akan terimplikasi pada sektor perbankan? Apakah pelemahannya akan semakin dalam dari hari ini? Kalau semakin dalam menurut saya dari hari ini ya, itu pasti ya menurut saya, apalagi banking-banking yang memang sudah menunjukkan performa kinerjanya ternyata turunnya anjlok, labanya tuh anjloknya parah gitu ya, cukup dalam. Jadi menurut saya harusnya memang nanti bisa lebih murah lagi, tapi menurut saya itu adalah kesempatan karena memang kan sekarang kinerjanya turun karena situasi ya. Tapi harapannya nanti dengan kebijakan-kebijakan pemerintah bisa mendorong kredit lagi, akhirnya balik lagi secara valuasi. Karena kalau banking itu semakin turun harganya, itu valuasinya semakin murah. Selama menurut saya NPL-nya masih terjaga di bawah 3%, menurut saya masih aman-aman saja sih. Tapi dengan rupiah, kalau kita lihat rupiah yang semula ini selalu berada di 16.800, bahkan sepertinya sulit untuk bisa menembus ke bawah 16.800, hari ini sudah di 16.600-an. Anda lihat signal apa ini? Ya, yang pertama sinyalnya adalah ketegangannya sudah mereda nih ya antara China dan juga Amerika Serikat sementara waktu. Tapi ya kemudian kalau kita lihat semalam ada rilis data yang dimana ada defisit perdagangan barang Amerika Serikat. Kalau kita lihat ternyata defisitnya lebih besar daripada ekspektasi, yaitu sekitar 162 miliar US dollar per Maret. Dari sebelumnya kalau kita lihat memang jauh di bawah itu ya. Jadi menurut saya dari defisit perdagangan ini akhirnya membuat indeks dolar jadi melemah lagi. Kemudian ditambah lagi nanti kita juga menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat dan juga dari PDB ya, untuk produk domestik brutonya diperkirakan juga akan lebih rendah nih anak. Jadi ekonomi Amerika Serikat ini memang sekarang diprediksi akan jauh lebih rendah, sehingga menurut saya memang ini harusnya bisa menjadi booster hingga pekan depan ya harapannya.